أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Ankabut ayat 69. Ayat ini menerangkan janji yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang mukmin yang berjihad di jalannya dengan mengorbankan jiwa dan hartanya serta menanggung siksaan dan rintangan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi mereka petunjuk, membantu mereka membulatkan tekad dan memberikan bantuan sehingga mereka memperoleh kemenangan di dunia serta kebahagiaan dan kemuliaan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbunallahu walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatu wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi wa masajidu yadhkuru fiha ismullahi katsiran wa la yansurannallahu man yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja,
rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Surat Al-Hajj ayat 40. Makna jihad dalam ayat 69 surat Al-Ankabut ini ialah melakukan semacam usaha untuk menegakkan agama Allah dan meninggikan kalimatnya, termasuk juga memerangi orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Menurut Abu Sulaiman Ad-Darani, jihad di sini bukan berarti memerangi orang-orang kafir saja, melainkan juga berarti mempertahankan agama dan memberantas kedoliman. Adapun yang utama ialah menganjurkan perbuatan ma'ruf, melarang dari perbuatan yang mungkar, dan memerangi hawa nafsu dalam rangka menaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang berjihad itu dijanjikan Allah jalan yang lapang. Janji ini pasti akan terlaksana. Allah berfirman, "Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fantaqamna minal ladzina ajramu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin." Dan sungguh kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Surat Ar-Rum ayat 47. Dalam ayat ini diterangkan bahwa orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu adalah orang-orang yang berbuat baik atau muhsin. Hal ini berarti bahwa segala macam perbuatan sesuai dengan yang digariskan Allah dalam berjihad itu adalah perbuatan baik. Dinamakan demikian karena orang-orang yang berjihad itu selalu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang tidak mau berjihad adalah orang yang tidak baik, sebab ia telah membangkang terhadap perintah Allah untuk melakukan jihad. Orang itu adalah orang yang sesat karena tidak mau meniti jalan yang telah dibentangkannya. Dalam ayat ini dinyatakan bahwa Allah selalu beserta orang-orang yang berperang di jalannya, memerangi hawa nafsu, mengusir semua bisikan setan dari hatinya,
dan tidak pernah menyia-nyiakan ajaran agamanya. Pernyataan ini dapat menenteramkan hati orang yang beriman dalam menghadapi orang-orang kafir dan membangkitkan semangat mereka berjuang di jalannya. Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah pasti akan ditunjukkan kepada mereka jalannya. Dari ayat ini dipahami bahwa lapangan jihad yang luas bisa dilaksanakan dengan berbagai cara, berupa perkataan, tulisan, dan situasi tertentu dapat dilakukan dengan senjata. Karena luas dan banyaknya lapangan jihad, berarti banyak sekali jalan-jalan yang dapat ditempuh seorang mukmin untuk sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, asal semua jalan itu diniatkan untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Seharusnya orang yang berakal mengendalikan keinginan nafsunya dengan lapar. Dengan lapar musuh Allah Ta'ala bisa dikalahkan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan menjalari anak Adam lewat aliran darah, maka sempitkan aliran itu dengan lapar. Sesungguhnya di hari kiamat orang-orang yang dekat dengan Allah ialah orang yang sering lapar dan haus, dan suatu perkara besar yang merusak anak Adam adalah persoalan perut. Lantaran keinginan perut itu pula Nabi Adam alaihi salam dan Ibu Hawa terusir dari surga. Ketika Tuhan mereka melarang makan buah khuldi, mereka tidak kuasa dan memakannya. Akhirnya aurat mereka kelihatan. Di sini nampak jelas bahwa perut bisa menumbuhkan keinginan nafsu. Kata sebagian hukama, barang siapa yang selalu condong terhadap nafsu, maka ia menjadi tawanan nafsu yang selalu mencintai keinginan-keinginannya. Ia semakin terjebak dan hatinya tidak bisa menerima faedah dan hikmah. Barang siapa yang menyiram anggota tubuhnya dengan nafsu, artinya ia menanami pohon penyesalan dalam hatinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan makhluk 3 macam. 1, Dia menciptakan malaikat yang dilengkapi akal tanpa nafsu. Yang kedua, Dia menciptakan binatang yang dilengkapi nafsu tanpa akal. Yang ketiga, Dia menciptakan manusia, dan lebih baik dari keduanya, artinya siapa yang bisa mengalahkan nafsu, ia lebih baik dari malaikat. Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu anhu bercerita, aku pernah ke Gunung Lukas. Di sana aku melihat buah delima dan aku langsung menginginkan buah itu. Aku pun memetiknya dan lantas membelah buah itu, ternyata busuk. Aku pun membuangnya
dan kembali berjalan. Tiba-tiba aku melihat seorang lelaki terjatuh dan langsung dikerumuni banyak lebah. Aku memberi salam, "Assalamu alaika." Dia menjawab salamku, "Waalaikumsalam ya Ibrahim." Aku berkata padanya, "Kau tahu dari mana aku?" Ia menjawab, "Allah tahu semuanya, dan apakah kamu tidak mengkhawatirkan sesuatu?" Aku berkata, "Aku melihat kamu punya urusan dengan Allah, maka mintalah kepadanya agar diselamatkan dari lebah." Dia justru menjawab, "Aku juga melihat kamu punya urusan dengan Allah, maka mintalah selamat dari godaan nafsu buah delima. Gara-gara delima, bisa saja manusia menemukan kesakitan di dunia." Terus, sengatan lebah letaknya di tubuh, sementara sengatan delima terletak di hati. Aku pun termenung dan meninggalkan dia begitu saja. Menuruti hawa nafsu bisa mengalihkan raja menjadi seorang hamba, dan seorang hamba yang sabar bisa menjadikan dia raja. Tidaklah kau ingat cerita Nabi Yusuf alaihi salam dengan Zulaikha? Dia sabar dengan penderitaan yang akhirnya menjadi raja di Mesir. Sementara greget cinta Zulaikha terhadap Nabi Yusuf alaihi salam terlalu meluap yang akhirnya ia menjadi terhina, rendah dan buta, padahal dulunya menjadi istri pembesar kerajaan. Abul Hasan Ar-Razi punya cerita ketika melihat ayahnya dalam mimpi semenjak dia meninggal 2 tahun lalu. Si ayah memakai pakaian dari aspal. Dia pun bertanya, "Mengapa ayah seperti keadaan ahli neraka?" Sang ayah menjawab, "Wahai anakku, hati-hatilah engkau dengan tipu daya nafsu." Ada dalam sebuah syair, "Aku dipermainkan dengan 4 perkara yang tidak bisa kukuasai, kecuali lantaran celaka dan kepayahanku, yakni iblis, dunia, dan nafsu. Bagaimana bisa mensucikan diri, padahal semuanya musuhku. Aku merasakan bisikan hati, selalu mengikuti nafsu dalam kegelapan nafsu dan keinginan." Hatim Al-Asom radhiyallahu anhu berkata, "Nafsuku sangat kuat, ilmuku adalah pedangku, dosaku kerugianku, setan musuhku, sementara jiwaku selalu berkhianat." Seorang ahli makrifat menerangkan bahwa jihad ada 3 macam. 1. Jihad berjuang menghadapi orang kafir. Ini jihad secara lahiriah. Allah berfirman, mereka berjuang di jalan Allah. Quran surat Al-Maidah ayat 54. Yang kedua, jihad terhadap yang batil dengan memberikan suatu hujjah sesuai firman Allah Ta'ala, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Surat An-Nahl ayat 125. Yang ketiga, jihad melawan hawa nafsu yang cinta
dengan kejahatan sesuai firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang berjuang untuk menunaikan hak kami selalu menunjukkan ke jalan kami. Dan orang-orang yang berjuang untuk menunaikan hak kami selalu menunjukkan ke jalan kami. Surat 29 namanya Al-Ankabut ayat 69. Nabi SAW bersabda, jihad yang paling utama ialah jihad melawan nafsu. Para sahabat ketika pulang dari perang melawan orang-orang kafir, mereka berkata, kita kembali dari perang kecil menuju perang yang besar. Melawan hawa nafsu dan setan merupakan perang besar. Perang tersebut terjadi pada setiap waktu dan detik, sementara dengan orang-orang kafir hanya sewaktu-waktu saja. Itu pun musuhnya kelihatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina alal haqqi la yadurruhum man khadzalahum hatta ya'tiya amrullah. Senantiasa ada sekelompok dari umatku yang memperjuangkan kebenaran, tidak membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka sehingga keputusan Allah datang. Hadis riwayat Imam Muslim. Sabda lagi Rasulullah, idza fasada ahlus syami fala khaira fikum wala tazalu ta'ifatun min ummati mansurina la yadurruhum man khadzalahum hatta taqumas saah. Jika penduduk negeri Syam telah rusak, maka tak ada lagi kebaikan di antara kalian, dan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang mendapat pertolongan, tidak membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka sehingga hari kiamat datang. Hadis riwayat Imam Ahmad, hadis sahih. Sebab sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengandung pengetahuan tentang dasar-dasar tauhid, menjelaskan tentang janji dan ancaman Allah, sifat-sifat Rabb semesta alam, berita perihal sifat surga dan neraka, apa yang disediakan Allah di dalamnya bagi orang-orang yang bertakwa dan yang ingkar, dan ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Di dalam hadis juga terdapat kisah-kisah para nabi dan berita-berita orang-orang zuhud, para kekasih Allah, nasihat-nasihat yang mengena, pendapat-pendapat para ahli fikih, khutbah-khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mukjizat-mukjizat lainnya. Di dalam hadis terdapat tafsir Al-Qur'anul Karim, kabar dan peringatan yang begitu bijaksana, pendapat-pendapat sahabat tentang berbagai hukum yang terpelihara. Allah menjadikan ahli hadis
sebagai tiang pancang syariat. Dengan mereka setiap perbedaan yang menyesatkan, yang keji dihancurkan. Mereka adalah pemegang amanah Allah di tengah para makhluknya, perantara antara Nabi dan umatnya, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam memelihara kandungan matan hadis. Cahaya mereka berkilau dan keutamaan mereka senantiasa hidup. Setiap golongan yang cenderung kepada nafsu, jika sadar pasti kembali kepada hadis. Tidak ada pendapat yang lebih baik selain pendapat ahli hadis. Bekal mereka kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW adalah hujah argumentasi mereka. Rasulullah SAW adalah kelompok mereka dan kepada beliau nisbat mereka. Mereka tidak mengindahkan berbagai pendapat selain merujuk kepada Rasulullah SAW. Barang siapa menyusahkan mereka, niscaya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa memusuhi mereka, niscaya akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jadikan kami termasuk kelompok ahli Al-Quran dan ahli hadis. Berikan kami rizki yang mulia untuk bisa membacanya, mengkajinya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya, sehingga diri kita, keluarga besar kita, dan umat ini akan bisa memperoleh kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah memberi iman, ilmu, amal, ikhlas secara istiqomah dari sejak kita dilahirkan di dunia ini sampai kita wafat nanti. Mudah-mudahan panjang umur, bil barokah wa pitaatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menurunkan ampunan dan makfirahnya, rahmat dan ampunannya kepada keluarga besar kita, ayah dan ibu kita, serta guru-guru kita, murid-murid kita yang sudah wafat. Mudah-mudahan Allah anzilir rahmah wal magfirah wan nikmah wal jannah. Mudah-mudahan segala penyakit, wabil khusus yang ada di bumi Indonesia, bumi Mekah dan Madinah dan sekitarnya semua, Allah angkat penyakitnya sehingga bumi kita ini menjadi bumi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bumi yang aman, bumi yang nyaman, bumi yang sejahtera, di mana warga buminya adalah orang-orang yang rajin beristighfar dan bertaubatan nasuha dan senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keberkahan kepada kita semuanya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 96. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita doa, kebaikan-kebaikan yang kita minta diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dan umat yang ada di bumi ini dihindarkan dari kejahatan-kejahatan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin.
maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 137. Sungguh surat itu dari Nabi Sulaiman alaihi salam, dan sungguh isinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, yang maha pemurah dan maha penyayang. Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Surat An-Naml ayat 30-31. Dibaca, difahami untuk menghadapi orang-orang yang bertindak sombong dan sewenang-wenang. Mudah-mudahan mereka semua ya Allah mendapatkan hidayah taubatan nasuha. Amin amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.